Halo, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Master Flo di Patron Milenial. Dan hari ini Patron Milenial kehadiran seorang sosok pemuda, yaitu Pancar Setiabudi. Halo, gimana Mas Bang? Flo, sehat Mas Flo. Alhamdulillah. Aktivitasnya gimana Bang? Alhamdulillah lancar dan baik-baik saja. Tetap Nomor nomor 3 ya. 3. Gini Bang, Patron Milenial kali ini kita akan membahas tentang, Ini Patron Millennial Reborn ya. ya, Kembali lagi. ya. Oke. Dan kali ini Patron Milenial sendiri mengangkat sebuah tema dalam sebuah podcast, yaitu terkait dengan milenial dan demokrasi pemilu 2024 nanti. Nah, ini Bang, kalau kita bicara demokrasi, mungkin banyak orang sudah tahu gitu. Dan hari ini Patron Milenial ingin berkoordinasi langsung dengan sosok yang hari ini menjadi aktor di DKI Jakarta dan menjabat sebagai koordinator nasional di OMG, yaitu sebuah relawan yang bergerak untuk bagaimana memenangkan salah satu paslon nomor 3, yaitu Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Siap. Nah, bagaimana tanggapan Abang sendiri terkait dengan demokrasi pada 2024 nanti? Oke, terima kasih Mas Flo ya. Teman-teman Patron Milenial yang harus teman-teman tahu, kami berdua sama-sama dari Nusa Tenggara Timur ya. Kami berproses mungkin saya di Jogja, beliau di Jakarta, dan hari ini kita bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini punya manfaat ke depan. Oke, Mas Flo, terima kasih sudah mengundang, dan terima kasih teman-teman Patron Milenial ya yang hari ini sudah mau aktif kembali ya. Semoga ini menjadi media dan salah satu akses untuk anak muda ya. Akses untuk anak muda biar lebih bisa mengembangkan dan bisa mengemas berita itu lebih baik dengan narasi-narasi yang positif. Oke, hari ini kita bahas tentang anak muda dan demokrasi di 2024 ya. Memang beberapa kali undang di beberapa podcast, tidak jauh tetap kita membahas soal demokrasi, kita bahas soal bagaimana peran anak muda di dalam ruang lingkup mungkin lebih khusus Pilpres 2024 ya. Karena teman-teman saya juga yang seumuran saya dan anak-anak muda juga, ada yang di 01, ada yang di 02, dan ada yang 03. Semua punya paradigma dan perspektif yang berbeda-beda begitu. Ya, tapi kalau pertanyaannya gimana keadaan demokrasi kita hari ini, ya yang harus saya sampaikan adalah kita di dalam keadaan yang sungguh sangat tidak baik-baik saja gitu. Apalagi melihat keadaan yang sekarang ya, keadaan yang terjadi sekarang, rasa-rasanya demokrasi kita di Indonesia ini mengalami degradasi yang sangat jauh gitu. Karena kita melihat dari proses pencapresan ataupun dari proses syarat ya, kita sangat melihat, dan itu sangat tergambarkan jelas gitu di media-media Indonesia begitu. Contoh, karena saya sudah mewakafkan diri saya di 03 ya, makanya sampai hari ini prinsip kita di teman-teman orang muda Ganjar tetap pada komitmen dan konsisten untuk tidak pernah bergeser sedikit pun kemana gitu. Kita tetap di orang muda Ganjar, tetap dengan prinsip mendukung Ganjar dan Mahfud ya. Itu menjadi instrumen kita hari ini terus bergerak gitu. Nah, kita bicara soal demokrasi yang terjadi di Indonesia, memang saya secara pribadi melihat sangat buruk ya. Buruk. Kalau Pak Ganjar memberikan nilai soal konteks hukum Indonesia 5 ya. Kalau paslon nomor 1 memberikan nilai 11 dari 100, ya mungkin kira-kira saya akan sama berpandangan begitu gitu. Karena sekarang kita diuji dan kita diperlihatkan dengan sosok anak muda yang hari ini disuarakan seolah-olah gitu ya. Dan seakan-akan menjadi instrumen baru keterwakilan anak muda gitu. Ya contoh seperti kita ngomong aja, yaitu Mas Gibran gitu. Anak dari putra dari Presiden Joko Widodo ya. Yang adiknya juga sekarang sudah memimpin satu partai,
Ketua umum lagi. Ya, politik Partai Solidaritas Indonesia. Gitu loh. Jadi rasanya memang bentukan dinasti politik ini udah mulai muncul gitu loh. Dari proses beliau sampai di Cawapres, kita mau bilang ini hukum yang seadil-adilnya, rasa-rasanya tidak. Ya, pamannya sendiri kena, maksudnya pamannya sendiri melanggar kode etik. Yang dulu Mahkamah Konstitusi sekarang diturunkan menjadi anggota biasa di Mahkamah Konstitusi. Kita mau bilang tidak menyalahi hukum, tapi rasanya itu terjadi begitu. Ya. Dan sampai hari ini beliau tetap lenggang sampai di calon wakil presiden. Dan per hari ini bagi saya, kita masyarakat ataupun anak muda yang mengerti melihat itu rasa-rasanya kayaknya apa tidak ada metode lain gitu, apa tidak ada cara lain. Ini benar-benar suara hati anak muda ya Mas. Ini suara hati anak muda. Maksudnya saya tidak bisa mengklaim secara utuh gitu ya 54% anak muda yang akan memilih presiden di tanggal 14 Februari, tapi kemudian paling tidak teman-teman saya di Orang Muda Ganjar di 21 provinsi dan yang mengurusi kabupaten dan teman-teman saya di lingkungan saya dan stakeholder paling tidak saya menyampaikan mewakili mereka. Saya tidak berani mengklaim juga secara utuh anak muda. Paling tidak itu kita menjaga gitu loh. Menjaga hati orang, menjaga emosional orang. Kan sekarang banyak itu maksudnya karena dia anak muda, dia mewakili seluruh anak muda Indonesia. Maksudnya kita harus bisa agak fair gitu loh dalam memandang itu. Dan kalau bicara soal demokrasi Indonesia, ya keadaannya sekarang gitu loh. Kalau pertanyaannya gimana peran anak muda, ya peran anak muda harus lebih melek gitu. Melek tidak hanya melek gitu loh, tapi harus mendalami gitu loh. Instrumen apa yang perlu dipelajari. Jadi tidak menilai itu hanya karena dia memberikan show yang menarik di contoh di ruang-ruang perdebatan, bukan itu gitu loh. Ya, tapi ada etika, ada sopan santun. Itu yang perlu kita jaga. Ada rules-nya lah gitu. Itu rules yang perlu kita jaga oleh anak muda. Kira-kira itu Mas Flow. Berarti secara gambaran umum memang suara hati anak muda untuk bagaimana, karena banyak anak muda yang mengorbankan untuk bagaimana mencapai pada tujuan, mereka berdarah-darah, mereka harus berkeringat. Namun yang hari ini seperti yang dijelaskan oleh Bung Pancar sendiri, artinya anak muda yang memberikan karpet merah begitu. Betul. Dengan melanggengkan berbagai macam cara gitu kan, sehingga bisa menjadi cawapres ya. Betul. Begini Bang, pertanyaan selanjutnya terkait dengan demokrasi politik hari ini, bagaimana peran milenial melihat situasi dan kondisi politik hari ini yang makin hari makin ruwet dan susah untuk diterjemahkan. Apakah kita posisinya di depan, di tengah, atau harus menjadi penonton di balik itu semua gitu? Sekarang begini Mas Bro, kita kurang lebih 2 tahun bergerak di Orang Muda Ganjar. Hal yang paling sulit adalah memahami pikiran politik anak muda gitu loh. Itu sulit. 54% tuh angka yang cukup tinggi, rasio pemilih yang cukup besar. Tapi kita memandang dari kinerja kita untuk melirik anak muda tuh sulit gitu loh. Karena anak muda sekarang kan terdoktrin akan sosial media. Tapi kita nggak boleh juga gitu loh menganggap sosial media itu tidak benar gitu, tidak baik. Tapi rasa-rasanya mereka terlalu praktis dalam memandang itu. Makanya kalau bicara soal peran anak muda, anak muda, maka paling tidak kita yang hari ini mungkin Mas Flo masih menjadi mahasiswa, mungkin teman-teman kita masih mahasiswa ya. Ada juga milenial yang tidak berkuliah, ya kan, itu banyak juga. Ya paling tidak kita yang mengerti akan kondisi pendidikan dan kita yang belajar ini, yang dianggap punya intelektual ini, harusnya bisa mengertikan anak muda yang rasa-rasanya belum mengerti akan itu gitu. Anak muda seperti apa dulu? Anak muda yang punya mengerti soal kondisi politik hari ini, harusnya mereka bisa mengajarkan ke anak-anak muda yang belum mengerti itu gitu loh. Karena sekarang kita jujur saja gitu loh. Di keadaan sekarang semua anak muda berada di 01, 02 dan 03. Gitu. Dan semua punya paradigma masing-masing gitu loh. 01 akan dibungkus begini, 02 akan dibungkus begini, 03 akan dibungkus begini ya. Makanya
Ya, itu. Saya kemarin di podcast sebelumnya juga maunya kita tuh fair gitu loh. Fair, Dalam ya. memandang itu kita fair, kita generasi yang akan merasakan kemerdekaan Indonesia yang ke 100 tahun di 2045, yang biasa disebut Indonesia Emas di 2045, kita akan merasakan, ya maksudnya kalau kita mau maju, kita maju bersama begitu. Kalau kita mau menyelamatkan Indonesia dengan gagasan-gagasan anak muda, harusnya kita bisa benar-benar yang tidak mengerti kita mengertikan gitu loh. Jangan sampai kayak satu putra mahkota gitu loh. Maunya dimengerti oleh para orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kadang-kadang saya heran di 02 gitu. Contoh debat perdebatan tadi malam, nampak beliau menunjukkan ketidaksopan santun dan etika yang rasa-rasanya kurang bijak gitu loh. Tapi banyak juga anak-anak muda ya, khususnya pendukung dia ya, yang rasanya kayak mengatakan bahwa kalau kita tidak mendukung anak muda yang sedang ada di perhelatan itu, rasanya kita berkhianat. Gitu. Iya. Saya baru nonton video di Instagram tadi, kayak lu siapa gitu loh. Gitu. Padahal kita nih anak muda punya pandangan masing-masing gitu loh. Kita punya pengalaman masing-masing dalam melihat orang. Ya jangan juga menyampaikan bahwa kalau kita tidak mendukung Mas Gibran, berarti kita berkhianat anak muda. Anak muda. Nggak begitu juga gitu loh. Maksudnya you punya segelintir pengalaman, track record yang harusnya you bisa menunjukkan dengan narasi-narasi yang fair begitu. Kalau begini kan rasa-rasanya terlalu praktis gitu, terlalu pragmatis gitu. Ada apa? Kenapa you berani ngomong begitu? Ya maksudnya kita boleh menjadi pendukung di paslon manapun, tapi kita harus lebih luas gitu dalam memahami itu. Karena demokrasi hari ini membutuhkan ya gagasan-gagasan anak muda. Yang tua-tua ini kan sebentar lagi selesai, sebentar lagi habis. Ya yang menggantikan mereka adalah kita. Generasi-generasi berikutnya. Kita. Makanya konsistensi dan komitmen kita itu yang menunjukkan kita gitu loh. Jangan kita memandang dari satu pihak saja gitu loh, karena you punya sesuatu terus you mandang gitu, rasa-rasanya kurang etis dan kurang bagus gitu. Apalagi yang ngomong ini kan punya track record yang oke lah di kalangan-kalangan anak muda gitu. Kayaknya begitu sih Mas Bro. Jadi Bang, artinya kalau kita melihat di media sosial, banyak anak muda yang bereaksi tentang gimmick-gimmick yang dimainkan oleh paslon 02, Mas Gibran. Contoh gimmick apa yang dimainkan? Contoh gimmicknya kayak semalam itu cari-cari gimana? Cari jawaban begitu. Artinya itu aware saja sebagai anak muda begitu kan. Artinya anak muda melihat bahwa itu sebagai politik enjoy begitu yang dibangunkan oleh anak muda begitu. Nah, terus terkait dengan hashtag gemoy itu kan. Gimana? Goyang gemoy gimana? Gemoy begitu kan. Itu kan sebagai apa namanya? Pasaran bagi mereka lah. Artinya nanggap politik itu dengan santai, dengan enjoy begitu kan. Nah, bagaimana tanggapan sebagai pendukung paslon 03 ini? Kalau saya pribadi saya nggak masalah dia mau ngintip sana sini, itu politik kayak gini. Tapi begini bro, di aturan KPU peserta debat tidak boleh meninggalkan podiumnya. Iya. Itu bos. Rulesnya seperti itu penting bos. Lu mau bilang anak muda yang harusnya lebih kreatif dan variatif, tapi harus mengerti soal aturan. Ya jelas lah bagaimana mau mengerti aturan, dia aja melanggar aturan mau jadi cawapres kan begitu. Itu poinnya. Terus kemudian soal gemoy dan segala itu politik dan yang gembira, itu nggak masalah. Tapi ya jangan juga setelah debat ngomong orang di sana goblok. Jangan juga setelah, nggak bisa gitu loh. Nah, makanya di sini peran anak muda tuh di mana, bro? Itu maksudnya nggak ada yang salah. Lah. Kalau saya pribadi itu strategi politik mereka untuk memenangkan paslon mereka. Tapi saya yang berakal sehat, saya boleh memandang dan menilai itu. Boleh. Karena sejauh ini walaupun saya sudah mewakafkan diri saya di 03, tapi saya fair gitu loh. Fair dengan apapun itu. Kalau teman-teman Anies 01 cara berkampanye dengan yang mereka lakukan sekarang, masalah nggak masalah, bagus. Gitu loh. Dan makanya itu maksud saya coba kalau mau bernarasi mengeluarkanlah dengan yang betul-betul punya nilai yang tinggi gitu loh, nilai intelektual, nilai etik, nilai sopan santun gitu loh. Jangan yang sudah kita lihat salah ya, bagi aku salah dan itu tidak benar, ya jangan membela begitu loh. Ya jangan karena kita mendukung dia terus kita harus
Gak bisa juga, itu kita fanatik bro. Kita terlalu fanatik akan itu. Ya jangan sampai mungkin paslonnya yang begitu, makanya mereka mencontoh karakter paslon. Kan ada yang begitu-begitu juga. Ya kalau saya sekarang emang ya apa yang dibuat Pak Ganjar sama Pak Mahfud, ya bagi kita itu positif dan karakternya bisa menyentuh masyarakat, itu yang kita kerjakan. Ya, jadi itu ya Mas Gibran tidak merepresentasikan anak muda. Ya, cara-cara dia juga bagi kita itu, bagi mereka itu benar, tapi bagi kita banyak sekali melanggar aturan. Itu sebenarnya. Melanggar aturan yang dimainkan dalam KPU sendiri itu. Dari debat pertama, debat kedua sampai kan debat Mas Flo bisa melihat itu. Kalau kita melihatnya lebih kepada netizen sih. Netizen di media sosial kan main juga di situ. Saya sempat cek juga semalam pasca debat cawapres itu, melihatnya ini kayak perdebatan antara dua mahasiswa dengan dosennya. Karena Pak Mahfud itu profesor, makanya saya tidak mau menjelaskan. Tapi kan aturan KPU menghendaki kalau ada singkatan itu harus dijelaskan. Iya. Nah kan harusnya begitu. Makanya kan ketika dia bilang Caimin melihat catatannya, kan dibales kan. Ya bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Ya maksudnya dia udah tahu dia bersalah. Ya kalau bersalah mungkin mereka agak nggak menerima. Ya dia mengetahui dia melanggar sesuatu, yaitu konstitusi. Tapi dia mencoba untuk menyerang orang yang harusnya tidak gitu loh. Ya makanya saya untuk anak muda ya. Untuk anak muda ya kalau bisa pilih 03 ya kenapa enggak gitu loh. Tapi ini bukan forum untuk kampanye ya. Enggak apa-apa. Ya kan dia ngundang saya gitu. Siap, saya wajar dong ngomong gitu. Siap. Ya 03 ya maksudnya bagi saya ya saya tetap fair. Di 03 ada Pak Ganjar yang rasa-rasanya bisa memimpin Indonesia secara strategis dan nilai-nilai populis dia. Mahfud juga bisa melihat soal kebijakan-kebijakan yang ada. Maksudnya kedua barang ini sepaket lengkap gitu. Masa kita barang bagus kita buang gitu loh. Ya harusnya kita manfaatkan ya untuk menjalankan visi dan program yang mereka sudah susun gitu loh. Dan ketika mereka menang nanti, ya kita harus menagih gitu loh. Kita harus fair gitu loh soal program-program yang dicita-citakan. Gitu Mas Flo. Itu yang ada di 03. Berarti banyak sekali milenial yang bermain di dalam 03 itu untuk bagaimana memenangkan dan menagih janji-janji politik yang ada. Begini Flo. Bukan soal memenangkan dan menagih ya. Kita terlalu menaruh kepentingan kita gitu loh. Tapi yang kita taruh, yang kita utamakan adalah kepentingan rakyat Indonesia gitu. Kalaupun kita menagih untuk rakyat Indonesia gitu. Kita ini kan mesin yang hanya mungkin sekecil mesin yang membantu untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Ketika besok ya kita meminta apa yang diprogramkan, apa yang divisi misikan itu kita tagih untuk masyarakat Indonesia. Jadi ini bukan soal kepentingan menang dan kita sebagai pendukung menagih gitu loh. Tapi kepentingan kita adalah menang untuk rakyat Indonesia dan kita tagih untuk rakyat Indonesia gitu loh. Ini bukan soal perubahan bos, dan ini bukan soal lanjut, tapi ini soal perbaikan dan kelanjutan. Makanya siap. Terima kasih Bung Pancar telah hadir di Patron Milenial. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Dan sebagai sedikit gambaran bahwa milenial itu sangat penting untuk bagaimana dalam kontestasi pemilu 2024 nanti. Karena pemilih muda itu sangat menjadi penentu untuk Indonesia berikutnya gitu. Terima kasih Bung Pancar dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya di Patron Milenial. Terima kasih.